Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan laporan akhir penelitian unggulan Prodi dengan judul Anchoring Independent Learning, Collaborating Learning, Improve Teaching and Learning Processes at the Junior High School 10 Tanjung Pinang, Transitioning Learning Culture from Teacher-Centered to Student-Centered Learning, presented by Associate Professor Satrio Agus SSMPD CIAR MCE et al. Baiklah Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan yang akan menjadi fokus semua itu tentang kami expressing gratitude atau ucapan terima kasih pada LPPM Umrah, permasalahan penelitian, metode rekomendasi penelitian, hasil pembahasan, diseminasi hasil penelitian, manfaat, dan closing. Nah, tentang kami, tim peneliti terdiri dari ketua, yaitu saya sendiri, Associate Professor Satrio Agus SSMPD CIAR MCE, dan anggota peneliti dari dosen ada Pak Eko Febri Syaputra Siregar, ada Bu Nur Rekan Kusuma Indrasti, ada Pak Abdul Malik, ada Dr. Desi Rahmatina, dan Ibu Inelda. Anggota peneliti dari unsur mahasiswa ada Kofifah, Omeningsih, Rawati, Nur Alfiza, Raja Noviani, Shindi Yun Sinaga, dan Windy Maharani. Nah, pertama kami ingin mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa dan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPPM Umrah yang telah memfasilitasi kami dengan memberikan hibah internal sehingga kami bisa melaksanakan penelitian dengan skema penelitian unggulan Prodi pada tahun 2024 ini. Jaya selalu untuk LPPM Umrah. Nah, permasalahan penelitian tertangan dalam situasi transisi budaya belajar yang telah terjadi dialami oleh salah satu sekolah negeri di Tanjung Pinang, SMP Negeri 10 Tanjung Pinang, yang berlokasi di Tanjung Unggat, sedang beradaptasi dengan perubahan kurikulum pendidikan yang terjadi di Indonesia. Saat observasi di dalam kelas, terlihat suasana kelas tidak kondusif, para peserta didik tidak aktif belajar, khususnya dalam menerapkan pembelajaran yang memberikan peserta didik merupakan beberapa tantangan yang sedang dihadapi oleh sekolah ini dalam menjalani transisi menuju pendidikan pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Nah, subjek penelitian yaitu pada kelas 85 SMP Negeri 10 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dengan jumlah siswa 28 orang. Solusinya dengan menerapkan PTK, yaitu penelitian tingkat kelas atau nama singkatnya Classroom Action Research. Nah, alur PTK seperti yang kita melihat di gambar di bawah itu. Nah, metodenya, waktu dan tempat pelaksanaan, yaitu waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan April hingga bulan November 2024 dan telah dilaksanakan semuanya. Lokasi penelitian berada di SMP Negeri 10 Tanjung Pinang, dan di sini juga kita menggunakan bahan dan alat seperti kertas dan sebagainya macamnya, dan juga Google Form, aplikasi sebagai bahan dan alat sebagai aplikasi dan alat, juga prosedur kerja. Prosedur kerja di sini kita menggunakan uh, penelitian tingkat kelas, yaitu ada dari tahap siklus 1, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi, dan refleksi. Nah, jika semua alur ini sudah belajar dan masih ada permasalahan yang terjadi, akan dilanjutkan pada siklus 2 dengan perevisi perencanaan, melanjutkan tindakan, pelaksanaan, pelaksanaan atau tindakan, evaluasi, observasi, evaluasi, dan uh, refleksi. Nah, teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data ini, kita melakukan ada observasi, dokumentasi, angket, dan atau wawancara. Dan analisis data dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan kualitatif. Analisis statistik deskriptif dilakukan berdasarkan skala Likert melalui hasil angket dan observasi, sedangkan analisis data kualitatif berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, angket, dan atau wawancara. Data-data yang telah dikumpulkan pada penelitian kelas ini diolah dengan menggunakan aplikasi ROS model dengan yakni WinStabs version 4.6.2. Nah, inilah roadmap penelitiannya. Pada tahun 2024 ini, kami berfokus pada penelitian terapan, yaitu Classroom Action Research pada tahun 2024 sampai tahun 2007. Yang mana Classroom Action Research bagian dari penelitian terapan.
Nah, inilah dokumentasi penelitian, yaitu ada anggota tim peneliti pada saat melakukan survei awal di lapangan, anggota tim peneliti pada saat melakukan survei awal sit-in di kelas dan melakukan observasi, dan anggota tim peneliti pada saat melakukan pengumpulan data di lapangan dan juga melakukan observasi. Dan ini kita bisa melihat bagaimana proses pembelajaran telah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, student-centered learning. Hasil siklus satu. Nah, data kualitatif ada beberapa hal yang terjadi pada proses pembelajaran siklus satu dan perlu diperhatikan untuk perbaikan pada siklus selanjutnya. Pertama, perlu dilakukan variasi dalam penggunaan media pembelajaran agar tidak monoton. Selain video dapat digunakan sebagai media lain seperti gambar, musik, atau permainan yang relevan dengan budaya peserta didik. Kedua, perlu lebih diperhatikan keseimbangan antara kegiatan kelompok dan individu. Meskipun kegiatan kelompok penting untuk mengembangkan keterampilan sosial, namun perlu juga diberikan waktu yang cukup bagi mereka peserta didik untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Nah, hasil siklus 2 berdasarkan data kualitatif. Nah, pengamatan pada pertemuan ketiga dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik telah berhasil diterapkan. Penggunaan metode ice breaking dan spin wheel terbukti efektif dalam meningkatkan interaksi dan motivasi belajar peserta didik. Selain itu, pemberian LKPD dan fasilitasi diskusi kelompok juga mendorong peserta didik untuk aktif berpikir kritis dan berkolaborasi. Nah, inilah data kuantitatif, kita bisa ngelihat di sini tingkat keandalan atau reliabilitas angket yaitu pada 0,89, gelombang alfa juga berada di 0,0.91. Terus berikutnya pada tingkat item atau butir soal dan tingkat keandalan atau reliabilitasnya ada 0,94, yang mana yang bisa dikategorikan dalam RAS model. Ini merupakan item yang sangat luar biasa bagusnya ya, dan bisa ke tingkat kepercayaan lebih tinggi. Sangat luar biasa, istimewa. Nah, interpretasi data kuantitatif. Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa baik pengukuran orang maupun item sangat andal dan konsisten. Indeks pemisahan yang tinggi dan komisionalitas untuk orang dan item menunjukkan keefektifan tes dalam membedakan berbagai tingkat kinerja. Ketetapan pengukuran seperti yang dilakukan oleh kesalahan standar yang rendah semakin mendukung validitas data. Nah, terus juga teman-teman ini memberikan bukti kuat bahwa data yang dikumpulkan dari siswa sekolah menengah pertama di daerah pesisir mengenai pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah kuat dan dapat diandalkan. Reliabilitas yang tinggi dan kecocokan model yang baik menunjukkan bahwa tanggapan siswa konsisten dan secara akurat mencerminkan persepsi mereka. Berikutnya, eh, siklus pertama penelitian tindakan kelas PTK untuk mengajarkan aljabar kepada siswa kelas 8 di SMP Negeri 10 Tanjung Pinang melibatkan serangkaian kegiatan yang terencana terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Pendekatan ini menggabungkan metodologi Teaching on the Road Level (TARL) dan dengan problem based learning PBL untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Nah, ini sejalan apa yang disampaikan oleh Ferenc 2000 dan McNiff dan Whitehead pada tahun 2011. Selanjutnya, refleksi pada siklus pertama menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan pelaksanaan berhasil, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Nah, ini menjadi fokus kami pada siklus kedua yang disarankan untuk menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti permainan dan simulasi kegiatan pengayaan untuk siswa berkemampuan tinggi juga disarankan untuk menantang mereka lebih jauh seperti yang disitasi dari Scone pada tahun 1983. Berikutnya, penerapan problem-based learning yang dikombinasikan dengan pendekatan cultural reflexive teaching pada siklus 2 secara efektif melibatkan siswa dengan menyelaraskan tugas-tugas gaya belajar masing-masing, visual, auditory, atau kinestetik. Nah, ini yang disampaikan oleh menurut Tenis dan Kayal pada tahun 2004, praktik pengajaran yang beresponsif terhadap budaya dalam program pendidikan guru secara signifikan meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa dan menghubungkan pembelajaran dengan konteks budaya siswa. Nah, juga Howard menekankan bahwa pedagogi yang relevan dengan budaya yang mencakup strategi pembelajaran kolaboratif secara efektif mendorong pemikiran kritis dan prestasi akademik di antara populasi siswa yang beragam. Berikutnya, Howard juga
menganjurkan integrasi pedagogi yang relevan dengan budaya untuk mengatasi ketidaksetaraan pendidikan dan mempromosikan inklusivitas di kelas yang beragam. Nah, pembahasan interpretasi temuan data kuantitatif. Indeks reliabilitas yang tinggi untuk ukuran orang dan butuh soal menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan dari siswa sekolah menengah pertama di daerah pesisir mengenai pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa adalah kuat dan dapat diandalkan. Secara khusus, reliabilitas orang sebesar 0,91 dan reliabilitas butuh soal sebesar 0,95 menunjukkan konsistensi internal yang kuat yang mengimplikasikan bahwa tes tersebut secara efektif membedakan berbagai tingkat kinerja siswa. Ini juga seperti Cronbach alpha di atas 0,10 umumnya dianggap sangat baik dan menunjukkan bahwa instrumen pengukuran digunakan sangat konsisten dan dapat diandalkan. Seperti yang disitasi dari George dan Mallory pada tahun 2023. Nah, selanjutnya indeks sensi yang berbeda yang tinggi 3,23 untuk orang dan 3,25 untuk butir soal menunjukkan kemampuan tes untuk membedakan tingkat pemahaman dan keterlibatan yang berbeda di antara para siswa. Hal ini sangat relevan dengan konteks pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa yang menekankan pada instruksi yang dipersonalisasi dan dibedakan dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa secara individu. Seperti disertasi dari Tom Linson tahun 2014. Ini sejalan juga apa yang disampaikan oleh Homelo Silber dan kawan-kawan tahun 2007 yang menganjurkan pembelajaran berpusat pada siswa sebagai sarana untuk mendorong pemahaman yang lebih dalam dan keterampilan berpikir kritis. Nah, disponasi penelitian. Disponasi itu telah diberdasarkan pada Massific, yang mana proceedingnya sudah terdeteksi Scopus, yang yakni BioWeb Proceeding. Massific telah dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober. Ketua peneliti telah melakukan presentasi secara online sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh peneliti. Ini adalah ada bukti publikasinya, yang mana semua peneliti terlibat di dalamnya, terlibat di dalamnya, ada di dalamnya, dan juga kami melibatkan salah satu peneliti asing dari Turki sebagai penulis kolaborator, penulis bersama. Nah, manfaat hasil penelitian ini ada yang untuk mahasiswa PG sendiri, yaitu untuk meningkat manfaatnya yaitu agar mereka bisa meningkatkan kemampuan belajar siswa dengan menerapkan pembelajaran perusahaan pada siswa. Para pendidik, ini agar meningkatkan kepercayaan mereka bahwa penerapan pelajaran yang berpusat pada siswa akan meningkatkan kemampuan belajar secara mandiri para peserta didik. Para peneliti bisa menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu representasi untuk sebagai bahan penelitian mereka dan bisa melakukan penelitian yang serupa dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Closing mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, jaya selalu untuk LPPM Umrah. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat menunjang kinerja Umrah dan publikasinya, terutamanya pada publikasinya, dan terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan sukses dan salam maritim. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Akhirnya wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.